Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini kita akan bahas tentang modul pengembangan koleksi yang diterbitkan oleh UT yang ditulis oleh Laksmi. Pada pertemuan terdahulu kita telah bahas tentang dimulai dari modul pertama tentang pengembangan koleksi di berbagai jenis perpustakaan. Kemudian kita telah bicara juga tentang kebijakan pengembangan koleksi, kemudian tentang penyusunan kebijakan secara tertulis, kemudian tentang kebutuhan informasi pengguna, kemudian tentang kajian pengguna, kemudian tentang anggaran pengembangan koleksi, kemudian tentang anggaran untuk pengembangan koleksi, kemudian tentang penyusunan kebijakan secara tertulis, kemudian modul 5 tentang proses seleksi bahan pustaka, kemudian seleksi bahan pustaka. Kemudian kali ini kita akan bahas tentang alat bantu seleksi bahan pustaka. Mungkin Anda bertanya, apa sih alat bantu seleksi bahan pustaka itu? Laksmi menyatakan bahwa dalam modulnya menyatakan bahwa alat bantu adalah alat bantu yang dapat membantu pustakawan untuk menentukan apakah suatu bahan pustaka atau koleksi lainnya layak dijadikan koleksi perpustakaan. Artinya dalam menentukan koleksi suatu perpustakaan harus ada alat bantu. Jadi untuk mempermudah intinya ya, mempermudah penseleksian bahan pustaka. Ya, kemudian alat bantu ini dibedakan dalam 8 kategori. Ini Laksmi ini mengutip dari Yulia dan Sujana tahun 2007. Ini ada 8 kategori. Yaitu yang pertama tentang sumber informasi buku yang baru diterbitkan imprint books. Imprint books ini yaitu sebentar saya agak ini ya. Merupakan daftar buku yang diterbitkan oleh sebuah penerbit pada 1 tahun secara reguler. Bisa setiap minggu, setiap bulan, dan seterusnya. Nah, itu sumber informasi buku yang baru diterbitkan ya, atau imprint books. Yang kedua adalah katalog penerbit, brosur, dan lembar promosi. Saya rasa Anda yang pernah melihat katalog, yaitu katalog itu adalah daftar buku ya. Nah, jadi katalog penerbit ini bisa dari Prenada yang isinya memuat tentang informasi tentang buku-buku yang terbaru atau buku-buku yang suatu penerbit akan jual. Misalnya Prenada akan menjual biasanya tentang buku-buku yang berkaitan tentang pendidikan. Di dalam katalog ini biasanya ada harga dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah tinjauan buku atau resensi. Nah, ini adalah suatu uraian pembicaraan atau penilaian terhadap suatu karya yang menyangkut bentuk fisik atau isinya. Umumnya jenis yang ditulis oleh pakar di bidangnya berisi informasi tentang ringkasan yang disertai dengan penilaian konten bahan pustaka. Jadi artinya tinjauan buku atau resensi ini bisa dijadikan suatu alat seleksi, ini sangat bagus ya. Di dalamnya akan menguraikan apakah buku yang akan dibeli itu kekurangannya apa dan kelebihannya apa. Dan kemudian yang keempat adalah bibliografi nasional. Nah, apa itu bibliografi nasional? Adalah daftar buku yang diterbitkan oleh perpustakaan atau lembaga lain dapat berskala nasional maupun internasional. Salah satu contohnya adalah BNI. BNI adalah Bibliografi Nasional Indonesia. Nah, BNI ini terbitan memuat data terbitan dari seluruh Indonesia yang mencakup buku, laporan, penelitian, bacaan anak, terbitan pemerintah, proceeding, peta, dan lain-lain. Ya, kemudian oh iya, kalau nggak salah ini Bibliografi Nasional juga bisa Anda akses di perpusnas.go.id.
Pernah saya menelusuri di sana dan memang ada di sana. Anda bisa juga mencobanya ya ke situs perpusnas.go.id, cari aja di situ Bibliografi Nasional. Kemudian yang kelima adalah pangkalan data terpasang online database. Ini misalnya kalau ketika Anda akan melihat pangkalan data, maka akan menseleksi suatu koleksi yang akan dibeli itu, contoh aja misalnya Amazon.com, atau itu berbasis bahasa Inggris ya koleksinya, atau bisa juga ke Gramedia.com, atau bisa juga ke Prenada.com dan sebagainya. Itu udah mudah, sekarang udah mudah untuk membeli buku ya. Lihat aja ke pangkalan data. Jadi ini sebetulnya hampir sama dengan katalog, tapi ini berupa berupa media yang dipasang di dunia maya. Dan kemudian buku-buku terbaik, daftar yang direkomendasikan dan koleksi inti. Nah, buku-buku ini sudah dibaca dan sudah diresensi dan sudah koleksi-koleksi tersebut sudah dianalisis dan sebagainya, sehingga sangat direkomendasi untuk dibeli. Nah, ini biasanya itu biasanya itu dikeluarkan oleh asosiasi, misalnya asosiasi guru, pustakawan, dan sebagainya. Dan kemudian yang ketujuh adalah bibliografi subjek. Nah, ini daftar buku yang mendaftar bahan pustaka dalam subjek atau disiplin ilmu tertentu. Misalnya bibliografi kedokteran, bibliografi hukum, pokoknya per subjek. Atau bisa juga bibliografi perpustakaan. Dan yang terakhir yang 8 adalah daftar tambahan koleksi, yaitu accession list. Apa itu? Memuat daftar buku yang diterima oleh sebuah perpustakaan. Alat bantu ini tidak terlalu bisa diandalkan sebagai alat bantu seleksi sebab penerbitnya biasanya memakan waktu lama. Dihitung dari diterima buku ke perpustakaan hingga terbitnya daftar tambahan koleksi. Jadi ini kurang diminati oleh para pustakawan dalam menentukan sebagai alat bantu seleksi. Dan pakar lain menyebutkan ada 2 lagi nih ternyata alat bantu seleksi itu adalah spesialis subjek. Hampir sama sebenarnya dengan yang bibliografi subjek, hampir sama sebenarnya. Dan yang kedua adalah majalah-majalah profesional atau surat kabar yang memuat resensi buku. Nah, resensi buku ini biasanya bukan hanya di majalah-majalah profesional aja, kadang-kadang juga jurnal di belakangnya tuh yang kadang-kadang suka ada resensi buku biasanya. Kemudian Laksmi juga memberikan contoh bagaimana sih membuat tabel daftar usulan bahan pustaka. Ini kadang-kadang kadang-kadang pustakawan itu dalam melakukan daftar usulan buku itu kurang salah satunya, entah itu ISBN-nya lah atau tahun terbitnya. Padahal ini penting. Jadi dalam membuat daftar usulan bahan pustaka itu ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kategori yang harus ada sebenarnya standarnya. Yang pertama adalah ada judulnya. Nah, judulnya penting ya, harus ada judulnya. Dan kemudian ada pengarangnya. Dan kemudian ada penerbitnya, siapa yang terbitkan, atau tahun terbit. Kemudian ISBN. Nah, harga. Nah, sebetulnya sebelum harga ini ada dibagi lagi sebenarnya, ada eksemplar, kemudian harga. Kemudian ditambah total. Jadi memudahkan aja sebenarnya. Tapi ini standar ya. Jadi ada judulnya, pengarang, penerbit, tahun terbit, ISBN atau harga. Kalau
Biasanya pustakawan tuh melakukan ini, ditambah eksemplar ya, sehingga untuk memudahkan aja sih. Misalnya satu buku berapa X yang dia harus beli dan tinggal total harganya. Dan kemudian, ada kartu pesan. Nah, ini kartu penting ini, penting sekali. Soalnya sebagai evaluasi ke depan, apakah buku ini sudah dipesan atau belum. Nah, dalam kartu pesan ini juga sama, hampir sama dengan, daftar usulan buku. Hampir sama nih, ada pengarang, judul, tahun terbit, tempat, dan nama penerbit. Nah, tapi yang membedakan adalah sumber dana. Nah, sumber dananya dari mana? Apakah sumber dananya itu dari misalnya dari fakultas atau dari universitas? Nah, itu harus, disebutkan di sini. Nah, harga satuannya berapa. Nah, siapa yang pemesan? Misalnya kan dalam satu unit ada beberapa orang tuh. Nah, siapa itu? Nah, ya, jadi orang yang harus bertanggung jawab yang memesan. Kemudian tanggal pesan, kemudian tanggal terima dan tanda tangan. Nah, ini adalah kartu pesan. Kartu pesan ini bisa dibuat secara digital juga, biasanya melalui sheet-sheet ya yang disediakan oleh perpustakaan sehingga untuk mudah ya, memudahkan ke depan gitu. Sebagai evaluasi, apakah kartu pesan ini, eee, apa ya, koleksi ini koleksi yang di dalam kartu pesan ini sudah dibeli atau belum? Kalau belum, berarti nanti bisa direkomendasikan, untuk pembelian tahun berikutnya dan sebagainya. Mungkin itu, pembahasan, tentang alat bantu seleksi bahan pustaka yang dapat saya, uraikan. Terima kasih banyak khususnya para Anda penggiat, atau pencinta ilmu perpustakaan dan juga para mahasiswa UT yang sedang mengambil mata kuliah pengembangan koleksi. Terima kasih, nanti kita akan lanjutkan lagi modul, berikutnya. Semoga Anda paham dan bermanfaat. Eee, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.